Selamat siang saudara-saudara mahasiswa yang saya kasihi. Kita lanjutkan kuliah kita di hari ini. Saya akan membahas tentang relasi makna. Apa itu relasi makna? Relasi makna adalah hubungan antara makna kata yang satu dengan makna kata yang lainnya. Sehingga kalau dilihat dari segi gramatikalnya, relasi makna dibedakan atas relasi makna sintakmatis dan relasi makna paradigmatis. Apa itu relasi makna sintakmatis? Relasi makna sintakmatis adalah relasi antar makna kata dalam satu frasa atau kalimat. Jadi hubungannya itu adalah hubungan horizontal. Sedangkan relasi makna paradigmatis adalah relasi antar makna kata yang dapat menduduki gatra sintaksis yang sama dan dapat saling menggantikan dalam satu konteks tertentu. Sehingga hubungannya adalah hubungan vertikal. Ini contohnya. Ada 3 kalimat di situ. Yang pertama, saya baca buku. Yang kedua, kamu nonton film. 3, dia makan roti. Nah, kalimat-kalimat ini secara sintakmatik itu adalah saya, ya ini, tolong perhatikan, saya kembali dulu, sorry. Ini, kalimat saya baca buku secara sintakmatik terdiri atas saya sebagai subjek, baca sebagai predikat, buku sebagai objek. Jadi, secara sintakmatik itu memiliki hubungan antara saya, baca, dan buku. Begitupun dengan kamu nonton film ataupun dia makan roti. Hubungannya secara sintakmatik. Sementara secara paradigmatik itu, Anda perhatikan, saya, kamu, dia itu menduduki posisi yang sama dan saling menggantikan. Jadi misalnya, ini, saya bisa digantikan oleh kamu, atau bisa digantikan oleh dia. Jadi hubungan ini bisa saling menggantikan pada posisi subjek. Dia saling menggantikan. Jadi bisa kamu baca buku, atau dia baca buku. Bisa. Begitupun dengan kata baca, nonton, dan makan. Kata-kata yang menduduki gatra yang sama ini, atau jabatan, kalau istilah dulu-dulu itu jabatan kalimat itu, posisi ini, gatra yang sama sebagai predikat ini bisa saling menggantikan. Jadi bisa saya nonton film. Bisa saling menggantikan. Ya, atau buku bisa digantikan dengan film, bisa digantikan dengan roti. Tetapi kalau ini digantikan, maka posisi predikatnya pun berubah. Sebab tidak mungkin saya baca film, tidak bisa. Atau saya baca roti, tidak bisa. Tetapi posisi yang ini bisa saling menggantikan sesuai dengan konteks. Kalau misalnya, kamu baca buku, bisa. Ya? Nah, atau misalnya di sini kata buku digantikan dengan novel, digantikan dengan majalah, bisa digantikan dengan koran, atau digantikan dengan apa saja yang posisinya atau fungsinya juga sama. Jadi tidak mungkin saya baca film atau saya baca roti, tidak mungkin. Tapi kata-kata yang menduduki gatra yang sama ini bisa saling menggantikan. Jadi kalau di depan yang menduduki gatra sebagai subjek misalnya, bisa saling menggantikan tanpa gatra yang lain digantikan. Jadi misalnya saya nonton film, kamu makan roti, dia baca buku, bisa. Ini menggantikan di atas. Tetapi kalau posisi ini digantikan dan posisi yang di sini digantikan, maka harus sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya. Jadi misalnya saya nonton film atau kamu nonton film, film bisa digantikan dengan misalnya ketoprak. Ya. Kamu nonton ketoprak, bisa. Kamu nonton sinetron, bisa.
Jadi yang kata-kata yang di sini itu harus yang dapat berterima oleh akal manusia. Jadi tidak mungkin kamu nonton buku atau kamu nonton roti, kan tidak mungkin. Ya. Misalnya di sini dia makan roti. Roti bisa digantikan dengan nasi, bisa digantikan dengan kasbi kalau orang Ambon, ya. Dia makan kasbi, dia makan ikan. Almendo makan ikan. Nah, kata roti bisa digantikan dengan kata yang lain. Ya, jadi secara paradigmatik kata-kata yang berada pada gatra yang sama itu bisa saling menggantikan. Tetapi secara sintakmatik itu hubungannya adalah hubungan antar kata di dalam kalimat. Saya baca buku. Kalimat ini ya secara sintakmatik dapat dipahami sebagai subjek, predikat, dan objek. Ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini jenis-jenis relasi makna. Kita mengenal homonimi, polisemi, sinonimi, antonimi, hiponimi, dan meronimi. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, homonimi. Homonimi itu ada dua. Ada homograf, ada homofon. Nah, homograf itu apa? Kata-kata yang ditulis sama tetapi maknanya berbeda. Anda bisa kasih contoh yang lain. Di sini dicontohkan ada tahu. Tahu itu makanan. Sama juga dengan yang ditulis tahu, yang dibaca tahu itu artinya memahami atau mengerti. Ini tulisnya sama, ya. Tulisnya sama tapi maknanya berbeda. Ya, jadi homograf, graf itu tulisan. Ya. Jadi kata-kata yang ditulis sama, bentuknya sama tapi maknanya berbeda. Misalnya kata buku. Buku yang artinya kitab, tetapi buku juga berarti apa? Tempat pertemuan dua ruas, jadi buku bambu, ya. Bambu itu terdiri atas 2 buku, 3 buku. Buku itu bukan kitab, tapi buku yang dimaksudkan adalah ruas itu. Tempat pertemuan 2 ruas, ya. Oke. Ada juga yang disebut dengan homofon. Ya. Kalau yang tadi tulisannya sama, makna berbeda. Kalau fon itu bunyinya, fon. Jadi diucapkan, dilafalkan sama, tetapi maknanya berbeda. Misalnya masa. Masa itu ya yang S-nya 1 kan ucapannya berbeda, sekalipun tulisnya S-nya 2 tapi ucapannya kan sama. Masa itu artinya waktu, dan masa yang S2 itu artinya jumlah besar yang menjadi satu kesatuan. Masa. Kan orang tidak mengucapkan masa S yang 1 dan masa S2 beda, tidak kan? Tetap masa, ya ini masa juga. Ucapannya sama, lafalnya sama tapi maknanya berbeda. Oke. Seperti contoh yang lain, teras misalnya. Teras itu bagian depan rumah, tapi teras juga artinya pejabat tinggi. Nah, itu termasuk homofon. Oke. Kita lanjut. Polisemi. Polisemi berkaitan dengan kata atau frasa yang memiliki beberapa makna yang berhubungan. Contoh kata sumber. Kata sumber memiliki makna tempat keluar, atau yang kedua adalah asal. Misalnya kalau tempat keluar ya berarti terkait dengan benda cair, termasuk di dalamnya air. Jadi sumber air misalnya, ya, sumber tempat keluarnya air, ya kan? Berarti mungkin sumur, ya, dan lain-lain. Kalau misalnya pengertian yang kedua asal, itu dalam berbagai arti, ya. Dia berasal dari kampung A, dia berasal dari sini, dari situ. Kan berarti, ya. Atau misalnya uang yang dia beroleh berasal dari atau bersumber dari. Uang yang ia peroleh bersumber dari, berarti asalnya, ya. Bukan tempat keluar, ya. Jadi kalau misalnya air itu sumbernya dari gunung, berarti tempat keluarnya ya dari gunung. Tapi kalau uang yang ia peroleh berasal dari hasil keringatnya, berarti asal, ya, gitu.
Jadi nanti lihat dari konteks kalimat. Tetapi itu termasuk polisemi karena memang dia memiliki beberapa makna yang berhubungan. Contoh tadi kata sumber, ya. Oke, yang berikut adalah sinonimi. Sinonimi adalah relasi makna antar kata, ya, dalam frasa atau kalimat, ya, dalam frasa atau kalimat yang maknanya sama atau mirip. Nah, ini ada contoh, banyak contoh ini di sini diberikan banyak contoh. Cantik itu bersinonim dengan pandai, bersinonim dengan cerdik, bersinonim dengan cerdas dan cakap. Kata cantik bersinonim dengan molek, bagus, indah, permai. Atau sebaliknya, permai bersinonim dengan indah, bagus, molek, cantik. Kata bunga bersinonim dengan kembang dan puspa. Atau sebaliknya, puspa bersinonim dengan kembang, bunga. Atau kembang bersinonim dengan bunga dan puspa. Yang lain, misalnya aku bersinonim dengan saya, beta, gua, hamba. Nah, gua itu kan orang Betawi ya. Atau sebaliknya, hamba bersinonim dengan beta, hamba bersinonim dengan saya, hamba bersinonim dengan aku. Oke, itu sinonimi. Kita lanjut. Antonimi. Kalau yang tadi sinonimi itu yang mirip atau yang sama, antonimi itu adalah yang beroposisi. Ya. Jadi bertentangan atau berkebalikan makna. Ya. Panas berantonim dengan dingin. Jantan berantonim dengan betina. Suami berantonim dengan istri. Iya kan? Kalau waktu SMA dulu guru-guru kita menjelaskan lawan kata, nah, gitu ya. Jadi antonim itu lawan kata. Ya, tapi katakan tidak berlawanan, tidak berlawan ya. Tapi kebalikan atau bertentangan. Istilahnya adalah oposisi. Nah, Anda bisa cari contoh-contoh yang lain. Panjang, pendek, tinggi, rendah. Ya. Itu antonim. Oke, lanjut. Yang berikut adalah hiponimi. Hiponimi adalah relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dalam makna generik. Nah, jadi misalnya anggrek, mawar, aster, tulip itu kohiponim atau berhiponim itu dengan bunga sebagai hiperonim. Jadi kohiponim itu adalah bagian-bagian, sementara hiperonim adalah yang menjadi satu kolokatifnya itu. Jadi anggrek, mawar, aster, tulip itu adalah kohiponimnya, sementara bunga adalah hiperonimnya. Jadi yang di atasnya itu adalah bunga, bagian-bagiannya adalah atau kohiponimnya adalah anggrek, mawar, aster, dan tulip. Nah, contoh yang lain. Misalnya kata binatang itu adalah hiperonim. Bagian-bagiannya atau kohiponimnya adalah kucing, anjing, kambing, kuda. Ya. Misalnya kata anjing juga bisa berposisi sebagai hiperonim, lalu bagian-bagiannya atau kohiponimnya adalah anjing kampung, anjing helder, anjing apa macam-macam, ya. Artinya ada bagian yang sebagai bagian yang utama, yang lainnya adalah sebagai bagian-bagian kecilnya. Ya, jadi ada yang disebut kohiponim atau bagian-bagian itu, dan ada yang disebut dengan hiperonim sebagai yang utama. Jadi ada yang disebut sebagai generik, ada yang disebut dengan spesifik. Ya, misalnya kata ikan bisa sebagai hiperonim. Kohiponimnya adalah make, puri, lema, lompa, cakalang, itu sebagai kohiponimnya. Ya, bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh tadi yang tadi sudah disebutkan, ya. Jadi bunga itu adalah hiperonim, kohiponimnya adalah anggrek, mawar, aster, tulip. Ini contoh. Ini saya dibuatkan dalam bentuk bagan begini supaya Anda bisa tahu. Ya, jadi hiperonimnya binatang, ya kohiponimnya adalah kucing, anjing, kambing, kuda.
Misalnya kata anjing di sini sebagai hiperonim, nanti Anda bagi lagi anjing helder, anjing apa, anjing kampung, anjing apa, begitu macam-macam. Misalnya ayam sebagai hiperonim, ada ayam kampung, ada ayam apa tuh, ya, macam-macam itu ya, bisa. Anggrek juga bisa, anggrek sebagai hiperonim, lalu nanti kohiponimnya macam-macam, anggrek batik, anggrek bulan. Ada bagian-bagian yang lebih spesifik. Ya. Yang berikut adalah meronimi. Meronimi adalah relasi makna yang memiliki kemiripan dengan hiponimi, karena relasi maknanya bersifat hierarkis, namun tidak menyiratkan pelibatan searah, tetapi merupakan relasi makna bagian dengan keseluruhan. Ya. Jadi mirip dengan hiponim. Tapi kalau hiponim itu memiliki sifat hierarkis, ada bagian-bagian. Tetapi kalau meronimi tidak, dia hanya merupakan relasi makna bagian dengan keseluruhan. Misalnya atap bermeronimi dengan rumah. Ya. Kalau misalnya sadel bermeronimi dengan apa? Sadel. Ya, sepeda. Klakson. Ya, kalau klakson macam-macam, bisa mobil, bisa sepeda motor. Bisa juga bentor, sekarang bentor juga kan pakai klakson. Jadi, relasi makna bagian dengan keseluruhan itu meronimi, tidak berupa hierarkis seperti hiponimi. Ya. Oke. Kita lanjut. Ambiguitas atau ketaksaan. Ambiguitas atau ketaksaan adalah gejala yang dapat terjadinya kegandaan makna akibat tafsiran gramatikal yang berbeda. Jadi kegandaan makna itu disebut ambiguitas atau ketaksaan, ya. Ketaksaan dapat juga terjadi bukan karena tafsiran gramatikal yang berbeda, tetapi karena masalah homonimi, sedangkan konteksnya tidak jelas. Nah, ini ambiguitas, coba ini. Dia memang bukan orang kudus. Nah, ini orang kudus ini apa maksudnya? Kudus ini suci, mulia, atau kudus ini nama tempat yang di Jawa sana, ada daerah yang namanya Kudus. Ya. Jadi ambigu. Dia memang bukan orang kudus. Yang kudus yang di sini yang dimaksudkan apa? Yang di Jawa sana, ataukah kudus ini suci, mulia? Jadi ini masih ambigu. Kecuali mungkin misalnya kalimatnya, dia bukan berasal dari kudus. Ya, berarti tempat. Itu tidak ambigu. Dia bukan berasal dari kudus. Ya, begitu. Itu berarti kalau seperti itu tidak ambigu lagi, sudah jelas itu berarti nama tempat. Tapi kalau seperti ini menunjukkan nama tempat atau sifat. Kan tidak jelas ini. Bisa dipahami ya. Jadi bisa menimbulkan kata itu, bisa menimbulkan banyak tafsiran. Saya memahami, oh ini artinya dia bukan orang yang suci, dia bukan orang yang mulia. Tapi mungkin Anda mengatakan, oh bukan, dia kudus yang dimaksudkan adalah nama tempat. Ya, begitu. Jadi bisa menimbulkan banyak tafsiran. Itu ambigu atau ketaksaan. Oke, kita lanjut adalah redundansi. Istilah redundansi biasanya diartikan sebagai yang berlebih-lebihan. Ya, jadi dalam satu kalimat itu, kalau ada satu bagian kata atau bagian satu kata dilepaskan, itu pun tidak menimbulkan perubahan makna. Jadi kata yang dilepaskan itu yang disebut dengan redundansi. Jadi penggunaan kata yang berlebihan. Misalnya ada contoh ini. Bola itu ditendang Dika. Bola itu ditendang oleh Dika. Misalnya kata oleh kita lepaskan, apakah kalimat itu maknanya berbeda? Kan tidak.
bola itu ditendang Dika misalnya. Bola itu ditendang Dika. Dan kalimat kedua, bola itu ditendang oleh Dika. Kalau kata oleh kita lepaskan, maknanya kan tetap sama. Sehingga kata oleh dianggap sebagai redundansi. Redundansi yang berlebihan. Ya. Jadi kata oleh dilepaskan pun tidak menyebabkan perubahan makna pada kalimat itu. Jadi kata oleh ini dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Oke? Nah, ini contoh dalam konteks morfologi. Ini misalnya kata sepatu, bersepatu, semut, menyemut. Ini terkait dengan mungkin makna morfologi dan yang lainnya. Ini saya kasih contoh saja. Nanti saudara pelajari lebih lanjut. Ya, misalnya kalau kata sepatu itu kan pembungkus kaki. Tapi kalau sudah bersepatu berarti memakai sepatu. Ya kan, karena sudah mendapatkan awalan ber. Nah, kata semut itu sejenis serangga kecil yang berjalan, merayap dan hidup bergerombol. Kalau sudah menjadi menyemut itu kan bukan berarti semut lagi, tapi berkumpul bagaikan semut. Ini maknanya sudah berbeda. Nah, atau misalnya gadis ada yang artinya wanita muda yang belum menikah, gadis cantik, wanita muda yang belum menikah berwajah cantik. Ini contoh-contoh saja supaya saudara bisa lebih memahami apa yang kita pelajari selama ini. Saya kira pertemuan kita sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti disampaikan di Google Classroom atau grup WA biar kita bahas bersama-sama hal-hal yang belum Anda pahami. Kalau ada pertanyaan tentang materi-materi ini, nanti akan saya jelaskan dalam bentuk video supaya semakin jelas. Saya kira demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita bertemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Selamat siang dan sampai bertemu lagi pada pertemuan berikut.